Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Sumarsi, dosen mata kuliah Perawatan Jiwa Universitas Muhammadiyah Gombong. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Perawatan Kesehatan Jiwa 2. Mata ajar keperawatan kesehatan jiwa 2 terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 laboratorium. Mata ajar ini membahas mengenai masalah atau isu kesehatan jiwa di Indonesia. Cabang ilmu ini juga membahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat, risiko, sampai gangguan jiwa, psikodinamika, terjadinya masalah kesehatan atau keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap klien dengan masalah bio, psiko, sosio, spiritual, dan gangguan kesehatan jiwa. Hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga, serta penerapan terapi modalitas keperawatan didiskusikan pada mata ajar ini. Selain itu, akan dibahas juga kecenderungan dan masalah atau isu kesehatan jiwa di Indonesia, serta peran perawat dalam penanggulangannya. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa belajar perawatan kesehatan jiwa 2 meliputi mahasiswa mampu mengetahui, memahami, menganalisa, melakukan simulasi, menerapkan atau mengaplikasikan proses asuhan keperawatan pada klien gangguan jiwa dalam tatanan klinik dan komunitas. Materi pembelajaran diantaranya: yang pertama, konsep manajemen asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa berat skizofrenia, etik legal dalam keperawatan jiwa, pengkajian pada gangguan jiwa, asuhan keperawatan klien yang mengalami perilaku kekerasan dan risiko bunuh diri, manajemen krisis atau ECT dan kegawat daruratan psikiatri, psikofarmaka dalam keperawatan jiwa, asuhan keperawatan klien yang mengalami waham dan halusinasi, askep klien yang mengalami HDR dan isolasi sosial, askep klien yang mengalami defisit perawatan diri, asuhan perawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, korban pemerkosaan, korban KDRT, korban trafficking, narapidana, anak jalanan. Selanjutnya, materi konsep recovery, karakteristik recovery, model recovery, dan supportive environment. Manajemen pelayanan jiwa profesional klinik dan komunitas seperti MPKP, CLP, dan CMHN, serta terapi modalitas. Adapun sistem pembelajaran atau model perkuliahan yang kami gunakan dalam mata kuliah ini yaitu dengan blended learning, sinkronus dengan tatap muka dan tatap maya, dan asinkronus menggunakan media LMS di Mugo. Metode pembelajaran yang kita gunakan meliputi lecture atau perkuliahan, discovery learning, cooperative learning, video conference, group discussion, kuis, penugasan resume dan makalah, seminar atau presentasi, role play atau simulasi, tutorial skill lab, dan project based learning. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi yang kami lakukan dengan mahasiswa berupa sinkronus meliputi tatap maya melalui Zoom meeting dalam pemberian perkuliahan, seminar, atau presentasi. Sedangkan tatap muka atau offline kami lakukan pada pembelajaran tutorial skill lab, ujian laboratorium, saat pendampingan dan diskusi pilot project, yaitu mahasiswa mengaplikasikan pengelolaan kepada klien ODGJ secara langsung meliputi terapi aktivitas kelompok, pengkajian, dan pemberian asuhan keperawatan seperti di Panti Rehabilitasi Dosaraso yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Kebumen, Pondok Mbah Marsio di Kecamatan Mirit, dan Pondok Pesantren di Wadas Malang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Adapun pembelajaran dengan model asinkronus dengan LMS di Mugo meliputi saat perkuliahan dengan video pembelajaran, mengerjakan kuis, melakukan diskusi terkait materi di forum diskusi, penugasan resume, makalah, tugas membuat video interaksi dengan probando secara mandiri, ujian responsi, ujian tengah dan akhir semester. Sistem penilaian mata kuliah yang digunakan meliputi yang pertama aktivitas mahasiswa, total persentase 20%, kehadiran 5%, soft skill 10%, dan keaktifan 5%. Yang kedua, evaluasi sumatif total 50% terdiri dari tugas 20%, presentasi 5%, UTS ataupun UAS 15%, dan ujian laboratorium 10%. Yang ketiga, evaluasi formatif total 30%, terdiri dari kuis 15% dan resume atau refleksi diri 15%. Adapun indikator penilaian pada mata ajar ini
mahasiswa dapat memahami materi, berbagi argumen atau informasi, mengerjakan kuis, mengupload tugas resum, makalah, dan tugas video, mendemonstrasikan serta menerapkan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa. Selanjutnya, kami sampaikan salah satu media pembelajaran dengan menggunakan video tentang pengkajian pada klien ODGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Tri Sumarsi, dosen mata kuliah perawatan jiwa. Pada video pembelajaran kali ini kita akan berlatih cara melakukan pengkajian pada pasien gangguan jiwa. Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini agar mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu mendemonstrasikan cara melakukan pengkajian pada pasien gangguan jiwa. Selamat menyaksikan video berikut ini. Pengkajian keperawatan kesehatan jiwa pada pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ meliputi yang pertama adalah identitas klien, kedua, alasan masuk, yang ketiga, faktor predisposisi dan presipitasi, yang keempat, kita perlu melakukan pemeriksaan fisik, psikososial, di mana pengkajian psikososial ini terdiri dari genogram, konsep diri yang meliputi gambaran diri, identitas, peran, ideal diri, dan harga diri klien. Selanjutnya, kita melakukan pengkajian tentang hubungan sosial, spiritual, dan status mental. Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Tri Siwandini. Betul, dengan Pak Hendrik. Ya, bisa sebutkan nama lengkapnya? Mas Hendrik Hermawan. Oke, biasa dipanggil siapa? Mas Hendrik saja. Ya, kalau Mas Hendrik bisa panggil teman saya Putris ya. Ya, baik. Mas Hendrik, saya kesini menemui Mas Hendrik, ingin berbincang-bincang, ngobrol sebentar boleh? Ingin tahu kondisinya Mas Hendrik ya? Iya. Kira-kira untuk tempatnya mau nyaman di sini atau mau di depan saja, di kursi depan yang biar kena angin? Di depan saja ya. Sekitar nanti paling 15 menit bagaimana? Iya. Mari kita ke sana. Semangat ya, Mas Hendrik ya. Mas Hendrik, yang dirasakan Mas Hendrik hari ini apa? Biasa aja. Biasa aja. Kelihatannya tadi di ruangan itu sendirian, melamun sampai menundukkan kepala di tempat tidur. Atau ada hal yang membuat Mas Hendrik terganggu? Ya, jengkel lah. Jengkel ya. Kalau boleh tahu jengkelnya karena apa Mas Hendrik? Ya ada aja. Pokoknya saya kepengen itu aja lah, bunuh diri aja. Astagfirullahaladzim, Mas Hendrik pengen bunuh diri? Ya. Karena apa ini? Lah ya banyak lah. Pokoknya saya jengkel. Itu aja. Mas Hendrik sempat dengar suara-suara atau melihat bayangan mungkin? Oh iya, bayangan putih sekelebat. Bayangan putih. Suaranya bilang apa ke Mas Hendrik? Bilangnya, udah lah, lompat aja, lompat. Luruh Mas Hendrik iya. Untuk lompat biar lompat aja. Mati gitu ya? Iya, lompat aja, lompat. Oke, baik. Nah, Mas Hendrik waktu melihat atau mendengar bayangan itu yang dilakukan apa? Kita dengarkan Terus kepingin ngikutin iya. Suara itu. Iya, Oke, baik. Nah, sesuai kesepakatan kita hari ini tadi ya, kita sudah sepakat akan berbincang-bincang untuk mengetahui kondisinya Mas Hendrik selama 20 menit ya. 15 sampai 20 menit atau secukupnya ya. Ya, tempatnya tadi Mas Hendrik minta di depan yang lebih nyaman, ada kena udara juga. Itu sudah enak di sini, udah nyaman? enak lah. Iya, posisinya Mas Hendrik barangkali biar lebih ganteng, coba. Ya, kakinya agak ditutup sedikit. Nah, sudah nyaman? Mas Hendrik kepingin ke belakang dulu mungkin? Enggak. Tidak, sudah? Mau minum dulu?
Enggak lah. Enggak. Baik. Nah, ada beberapa yang mau saya klarifikasi, saya tanyakan ke Mas Hendrik ya. Nanti diceritakan saja ke Putris, tidak usah sungkan. Ya, Mas Hendrik ya. Nah, Mas Hendrik kalau boleh tahu, ini umurnya sekarang berapa? 35 tahun. 35 ya? Ya. Ya, agamanya? Islam. Islam ya, dari keterangan keluarga kemarin keluarga juga sudah menyampaikan, saya hanya menanyakan kembali nih ke Mas Hendrik. Mas Hendrik, maaf belum menikah ya? Belum. Betul? Ya. Pendidikan Mas Hendrik dari sampai apa ini? SMA. SMA ya, wah hebat sekali, Ya. bagus sudah sampai tingkat SMA. Saat ini Mas Hendrik bekerja di mana? Nggak bekerja. Di rumah membantu orang tua ya, belum bekerja. Di PHK sih dulu. Ya. Oh benar, dulu pernah di PHK. Iya. Ya. Mas Hendrik, coba diceritakan ke Putris. Ini Mas Hendrik sampai dibawa ke rumah sakit ini, kira-kira karena di rumah melakukan apa ini? Saya ngamuk. Terus saya membalangi genteng tetangga. Ngamuknya kalau boleh tahu? Jengkel. Nah, sampai nendang-nendang, mukul juga apa enggak? Iya. Kok apa itu? Kursi saya tendang semua. Nendang semua, jengkel karena suara itu ya, Iya. bukan penyebab lain, misalnya marah sama orang tua atau mungkin sama tetangga. Oh, tetangga saya itu jelek. Mau makanya kemarin apa itu? Tak gentengnya saya lempari. Astagfirullah, lempari genteng juga kemarin. Iya. Akhirnya Mas Hendrik sampai dibawa ke sini gitu. Iya. Selain tadi dengar suara-suara di rumah juga dengar itu suara sama melihat bayangan putih. Oh iya. Suara bayangan putih, sering jalan-jalan keluar sendiri atau di dalam rumah saja? Sering di kamar gitu, lebih suka di kamar? Enggak, saya keluar paling ke depan. Sering keluar. Tidurnya nyenyak atau susah? Susah tidur. Nah, ini saya mau tanya Mas Hendrik, minum obatnya teratur apa enggak nih di rumah? Nggak enak, obatnya pahit. Obatnya pahit, jadinya enggak. Sejak kapan Mas Hendrik tidak minum obat ini? Oh, sudah berapa bulan yang lalu. Batak minum, males pahit. Berarti sudah lama ya. Nah, itu akibatnya jadi Mas Hendrik susah tidur, gelisah. Itu salah satu dari Mas Hendrik tidak mau minum obat. Nah, lanjut ya Mas Hendrik. Ya. Dulu pernah dirawat sebelumnya selain di rumah sakit RSC Magelang ini di mana lagi? Dulu di Banyumas. Berapa kali di Banyumas? 2 kali. 2 kali. Ya. 2 kali di Banyumas. Terus yang ke RSC ini berarti sudah berapa kali? 2 kali. 2 kali. Total 4 kali ya? 4 kali. Ya. Tahunnya masih inget nggak Mas Hendrik? Enggak, kira-kira 2015 apa ya? 2015 terus? Ya, nggak inget lah. Nggak inget ya. Terus yang intinya 4 kali ya, di Banyumas 2 kali, di RSC Magelang 2 kali. Ya. Nah, dulu obatnya juga sama, tidak diminum teratur. Sama aja lah, nggak enak. Males ya. Mas. Tapi jadinya Mas Hendrik apa? Tadi dengar suara, lihat bayangan, Iya, ini juga ya, saya lagi dengar lagi nih. gelisah. Nah, coba fokus, konsentrasi, lihat ke saya, Mas Hendrik ya. Iya. Oke, Mas Hendrik, maaf dulu waktu kecil mungkin ya. Ya. Biasanya sering dimarahin nggak sama bapak atau ibu? Oh, sering. Iya. Pasti. Pernah maaf dipukul gitu? Pernah? Pernah, karena nakal, katanya nakal. Apa yang dilakukan bapak ke Mas Hendrik? Ya, jewer sama itu, apa mukul pakai kayu. Oh, astagfirullah, pakai kayu juga. Mas Hendrik yang mungkin pernah melihat juga ibunya dipukul sama bapak atau melihat orang yang kekerasan gitulah, dipukuli atau berantem gitu? Ya, pernah. Berantem tetangga saya berantem, saya lihat sendiri. Waktu kecil atau ya usia berapa itu Mas Hendrik? Berapa ya? 15 tahun. Oh, 15 tahun udah besar Oh, ya. besar itu ya. Mungkin waktu SD? Oh iya. Atau SMP? Iya, mungkin SD. Waktu saya kelas 5 SD. Sering dipukulinya waktu SD ya? Iya. Sejak SMP, SMA masih juga kan enggak? Enggak sih, cuma dimarahin. Cuma dimarahin aja. Ya, maaf Mas Hendrik, selanjutnya Mas Hendrik pernah mungkin mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan. Contoh, dulu kan Mas Hendrik kan usianya sekarang udah 35 ya, belum menikah ya. Ya, dulu mungkin pernah suka sama cewek. Pasti. Oh, iya ya. Nah, waktu di sekolah di mana itu, waktu SMP atau SD mungkin sudah suka sama cewek? Saya dari SD sih sudah.
SMP Naksir. ya sudah, Terus? iya. SMA. Nah, waktu SMA itu saya sakit hati itu dulu. Saya Sempat diputusin. diputusin. Iya. Diputusin berkali-kali. Sakit rasanya. Pernah ditolak juga sama cewek? Ya pernah. Nah, sejak itu Mas Hendrik gimana rasanya? Maksudnya Marah, marah. jengkel. Ya, marah, jengkel. Pokoknya pengen kalau di depan saya pengen tak balang ya. Ya, selain masalah itu, Mas Hendrik mungkin kan lulus SMA udah lama ya. Ya. Nah, pernah melamar kerja di mana? Saya pernah di Jakarta. Nah, di Jakarta. Ya. Terus mungkin ada masalah atau Ya pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan gitu Iya. untuk Mas Hendrik? banyak. Jadi saya sana sini tolak. Pernah melamar kerja di mana saja? Banyak, ada PT Epson, ada PT apa itu Toshiba, ada PT apa dulu Samsung. Tapi tidak pernah diterima untuk kerjaan itu. Tapi pernah sekali sih dulu itu di Mattel, pernah Tapi sana. berapa lama itu? Tapi nggak lama saya di PHK. Di PHK. Ya pasti sedih ya Mas Hendrik ya. Sedih. Terus Mas Hendrik, selain itu ada anggota keluarga yang punya sakit sama dengan Mas Hendrik enggak? Ada. Nggak ada. Cuma Mas Hendrik aja ya. Nah, pengalaman yang tidak menyenangkan yang lain mungkin pernah diejek sama teman-teman atau bahasa sekarang dibully, tahu ya? Ya, sering dulu Waktu di sekolah SMA. SMA, dibulinya bagaimana kalau boleh tahu, Putri? Bulinya mungkin dulu karena apa ya, saya itu kan dulu pendiam. Jadi saya ya ibarat kata cupu, dibilang cupu gitu, Pak, nggak pernah punya cewek apa gimana. Padahal saya kan punya cewek itu dulu. Kalau dibilangnya nggak punya cewek, ya saya marah sebenarnya. Tapi apa boleh buat ya sudah. Ya. tetap Selain itu mungkin mengejek yang lain soal apa lagi? ngecek yang lain. Soal fisik mungkin atau bagaimana? Yang Fisik enggak. enggak, ya. Oke, baik. Mas Hendrik tadi obatnya tidak teratur, anggota keluarganya juga nggak ada ya, ini ya. Maaf nih, pernah misalnya apa ya ini? Pernah mendapatkan mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan dari apa ya? Pernah dipegang-pegang bagian tubuhnya yang sensitif mungkin? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Oke, baik. Selanjutnya saya cek dulu untuk tensinya ya Mas Hendrik ya. Nah, yang dirasakan saat ini apa Mas Hendrik untuk tensinya, untuk keluhan yang dirasakan? Pusing mungkin, atau tidak enak perutnya, atau diare, atau apa? Atau gemetar, atau deg-degan, berdebar-debar? Berdebar. Berdebar-debar kadang kalau apa ini? Habis minum obat? Iya. Lemes? Lemes juga. Lemes, ngantuk ya jadinya ya. Ya, itu nggak apa-apa ya, efek sedikit dari obatnya supaya Mas Hendrik bisa tidur, bisa istirahat daripada gelisah. Coba sebelah kirinya ya Mas Hendrik ya. Maaf ya. Biasa saja. Ya. Cut, ini frame memori aja ya. Pegel. Lama-lama pegel ini. Kok melembung ini, kenapa ini melembung? Tuh. Iya, nggak apa-apa ini, jadi tahu nih tensinya Mas Hendrik normal apa enggak. Nggak normal ini, kayaknya seperti saya ini nggak normal ini. Kayaknya tensinya, aduh, Jan. Aduh, gimana tuh? Tinggi banget tuh. Belum ya? Belum ya? Belum, sabar dulu. Mas Hendrik selain apa tadi gelisah, sekarang tidurnya udah enak kan? Nggak pernah enak. Nggak pernah enak, tidurnya berapa lama kira-kira? Kalau malam sering terbangun? Kalau malam sering. Nah, ini tensinya normal ya, alhamdulillah 125. Ini kempes lagi nih Bu ya. Ya, ini kan udah selesai. Ya. Ya, kita lanjutkan ya Mas Hendrik ya. Coba kakinya yang pintar Mas Hendrik. Iya, duduknya yang ganteng. Mas Hendrik, kalau boleh tahu Mas Hendrik saudaranya berapa? Berapa bersaudara? 3.
3 dengan Mas Hendrik ya. Mas Hendrik anak nomor berapa? Pertama. Anak pertama, adiknya berarti cowok-cowok apa cowok cewek? Cowok cewek. Cowok cewek. Nomor 2 cowok ya? Apa cewek? Nomor 2 cowok. Nomor 2 cowok. Yang ketiganya cewek. Orang tua lah masih Ada semua. utuh semua ya. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Mas Hendrik tinggal dengan siapa ini di rumah? Dengan ketiga adiknya? Gua dengan 2 adik saya. Apa adiknya udah menikah? Belum, masih sekolah. Masih sekolah. Yang nomor berapa? Yang nomor 2 masih kerja mungkin, masih kuliah. Iya, apa iya? Kalau yang nomor 2 masih SMA. Iya, nomor 3 ya. Nomor 3 masih SMA. Mbahnya, Pak Mas Hendrik masih hidup? Terus sudah meninggal? Tinggal mbah yang perempuan. Mbah yang Uti ya, Mbah Putri ya. Iya. Mbah perempuan masih ada, yang laki-laki sudah meninggal. Tapi Mbah Putrinya ini tinggal dengan Mas Hendrik juga atau beda? Beda, itu tinggal dengan om saya. Beda dengan om ya. Nah, ibunya Mas Hendrik masih ingat punya berapa bersaudara? Kalau ibu saya bertiga juga. Mm-mm. Kalau Ada yang sakit seperti Mas Hendrik enggak? nggak ada. Enggak ada. Mbahnya mungkin? Mungkin kakek saya dulu apa ya, agak gila. Kakek waktu Mas Hendrik, waktu kakek masih hidup Mas Hendrik tahu ya? Iya. Oh, dari kakek berarti ya. Bapak juga berapa bersaudara? Kakek bapak 4. 4. Laki-laki perempuan berapa orang? Berapa orang? Laki-laki 2, perempuan 2. Laki-laki 2, perempuan 2. Oke, baik. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Mas Hendrik, yang disukai dari anggota tubuhnya Mas Hendrik bagian mana? Tangan. Yang paling disukai? Tangan. Tangan. Wah, kenapa ini? Karena apa? Bisa Karena buat, kekar? bisa buat memukul, Astagfirullah. dipukul, Buat letak orangnya. Nah, Nih Mas Hendrik, berarti kalau suka sesuatu anggota tubuh berarti untuk yang baik, yang positif. Nah, berarti kalau memukul nggak boleh, Bu? nggak boleh, nanti apa menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri juga resikonya ya, nanti tidak disukai teman. Iya. Nah, punya tangan yang kuat berarti untuk apa? Bekerja, ya, jadi lebih kuat, tidak lemas. Jadi nggak ya. boleh memukul, Bu? Tidak boleh ya. Ya. Ya, terus selain itu anggota tubuh yang paling disukai itu aja tangan. Ya, jelas. Tangan ya, karena kekar ya tangannya Mas Hendrik ya. Rajin olahraga atau pernah ikut fitness? Oh, pernah ikut fitness. Pernah dulu ya? Dulu. Iya. Walaupun nggak kurus-kurus, tapi ya dulu pernah ikut fitness saya. Ya, baik, lanjut. Untuk yang bagian tubuh paling tidak disukai dari Mas Hendrik apa? Perut. Perut. Nah, kalau boleh tahu karena apa ini perutnya? Perutnya agak buncit. Agak buncit ya, ini yang agak besar ya. Ini membuat Mas Hendrik tidak kurang percaya diri mungkin atau Iya. tidak pede? Kurang. Iya, kurang pede karena tadi perutnya agak besar ya. Nah, makannya banyak ya Mas Hendrik ya? Nggak banyak sih, Bu. Habis makan tidur mungkin ya? Habis makan dulu riwayat saya, habis makan tidur. Habis makan tidur ya. Harusnya aktivitas dulu, nunggu ya, paling enggak nunggu 2 jam dulu. Ya, lanjut ya Mas Hendrik, dulu sekolah waktu SMA itu merasa senang, puas. Artinya alhamdulillah saya bisa sampai sekolah SMA begitu. Ya. Atau pingin kuliah seperti adiknya? Pengen kuliah tapi nggak ada biaya. Pengen kuliah tapi nggak ada biaya. Intinya Mas Hendrik merasa kurang puas atau bagaimana? Atau sudah cukup, merasa cukup tamat SMA? Sebenarnya sih kurang puas, tapi Kayaknya ya. kurang puas ya. Iya, tapi ya udahlah. Maaf nih, Mas Hendrik kan sampai usia 35 belum nikah ya. Nah, ini yang dirasakan gimana? Sepian lah jelas. Seharusnya kan udah punya istri, belum punya istri. Ya, merasa kesepian, merasa kecewa juga ya mungkin ya. Iya. Kok belum ada ini perempuan yang apa selama ini ada yang disukai Mas Hendrik mungkin? Oh, ada banyak lah. Banyak. Tapi yang disukai udah menikah barangkali. Udah nggak Menikah. semua. Nah, dengan pekerjaan Mas Hendrik dulu kan pernah di Matel apa mana tadi yang Iya, terus di terakhir. terakhir ya. Iya. Itu merasa gimana? Puas atau mungkin tidak suka atau kecewa? Ya sebenarnya sih kurang puas, cuma bikinin boneka. Bikinin boneka aja ya. Padahal Mas Hendrik laki-laki ya. Iya, malah suruh bikin boneka. Nah, Iya. jadi nggak suka. Nah, Mas Hendrik nih sebagai seorang laki-laki merasa bangga enggak nih? Saya bangga nih jadi cowok, Oh, jadi pasti. laki-laki. Bangga jadi laki-laki ya, alhamdulillah ya.
Nah, selama ini Mas Hendrik di rumah membantu orang tua, kegiatannya apa ini? Apa sih ya? Bantu ini di rumah Bapak Ibu kerjaannya apa? Kerjanya Udah kerjanya banyak. di sawah atau pedagang atau apa? Di sawah ada. Berarti Mas Hendrik membantu untuk berkebun atau hanya di rumah aja nyapu? Saya sukanya di rumah aja. Di rumah nyapu bisa? Oh, hebat sekali ya. Bisa nyapu, cuci piring sendiri. Ya. Yang cuci baju siapa di rumah? Ibu aja lah. Ibu. Nah, Mas Hendrik, tapi sudah bagus, sudah mau membantu untuk kegiatan harian di rumah ya. Di rumah sakit Mas Hendrik itu aktif juga ikut kegiatan TAK. Saya lihat juga mau bersih-bersih dengan teman-teman ya. Cuci piring sendiri, itu udah bagus perannya di rumah sakit ya, ataupun di rumah. Nah, sekarang nih cita-cita, harapan, keinginannya Mas Hendrik setelah pulang dari rumah sakit apa? Saya ingin jadi orang lebih baik lagi. Alhamdulillah, itu adalah keinginan yang bagus, yang mulia ya, yang lebih baik, nanti bisa kerja mandiri, tidak usah muluk-muluk harus keluar kota ya, harus sekolah lagi. Yang penting di rumah bisa mandiri, membantu kedua orang tua, itu udah bagus ya Mas Hendrik ya. Ya, berikutnya tadi yang dirasakan Mas Hendrik kurang pede, malu karena maaf perutnya ya yang agak besar. Ini yang lain lagi apa? Tapi sebenarnya nggak usah malu Mas Hendrik, karena kan orang punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan berat badan juga salah satu kelebihan ya. Iya. Aku lebih banget itu. Banyak orang yang kurus banget pengen gemuk susah itu. Nah, selain tadi karena perutnya, karena belum menikah ya tadi ya, belum menikah karena belum bekerja juga, Ya. atau mungkin sering diejek sama tetangga atau teman, Sering diajak sama tetangga. merasa kurang sepadan atau setara dengan orang lain, apa biasa saja? Biasa saja. Biasa saja. Ya, hanya malunya karena tadi itu ya. Ya, sekarang Mas Hendrik, orang terdekat, orang yang paling berarti dalam hidupnya Mas Hendrik apa? Siapa? Ibu saya. Ibu, karena ibu bisa Karena ibu yang bisa mengerti saya, bisa mengerti mengerti. saya, bisa mendengarkan curhatan saya. Nah, itu paling dekat ya. Coba Mas Hendrik lihat ke saya, jangan menunduk. Ya. Nah, coba kegiatan orang yang paling tidak disukai Mas Hendrik, yang tidak dekat. Ya. Nggak ada. Bapak mungkin? Enggak sih. Adik saya. Adik yang tidak dekat ya. Nah, biasanya kegiatan yang dilakukan di masyarakat atau lingkungan, Mas Hendrik pernah ikut kerja bakti, kegiatan pengajian Biasa, atau sering apa? kayak gitu, ikut-ikut kayak gitu sering. Ikut dulu waktu sebelum sakit atau pas sakit juga ikut? Sebelum sakit. Sebelum sakit, saat sakit udah jarang ya, udah jarang Males. keluar. Ikut pengajian atau sholat jamaah di masjid? Ikut. Ikut kadang-kadang ya. Bagus sekali itu. Terus yang membuat Mas Hendrik itu malas ketemu dengan orang atau tetangga karena apa? Malesnya ya itulah apa? Tetangga saya pada comel. Sering ngomongin Mas Hendrik Ya. ya. Jadi males ketemunya. Tidak usah didengarkan saja sebenarnya ya, tapi ya itu kadang-kadang orang mau begitu ya. Nah, Mas Hendrik, untuk kegiatan ibadahnya Mas Hendrik biasanya rutin sholat, ngaji, atau Rutin. kadang-kadang? Alhamdulillah 5 waktunya rutin ya. Rutin. Ngajinya juga hebat sekali nih Mas Hendrik ya. Agamanya tadi Islam sudah ya. Terus yang diyakini Mas Hendrik ini terkait sakit yang dialami itu karena apa? Cobaan dari Tuhan, cobaan dari Allah, atau karena apa gitu? Kalau saya, menurut saya ini sakit saya ini karena diguna-guna sama orang lain aja kayaknya. Guna-guna sama orang. Menurut Mas Hendrik itu ya begitu, diguna-guna sama mantan pacar atau sama siapa? Sama mantan pacar saya kayaknya ini. Nah, itu keyakinannya Mas Hendrik ya? Iya. Oke. Nah, lanjut ya Mas Hendrik ya.